Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama Yayasan Pembina Masjid Salman ITB menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Kami atas nama segenap pembina dan pengurus YPM Salman ITB menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang selama ini telah berpartisipasi guna mendukung setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan. Bersama doa dan dukungan dari jamaah, YPM Salman ITB insya Allah akan tetap beristiqomah untuk senantiasa berupaya mewujudkan cita-cita melahirkan generasi robbani, calon pemimpin bangsa yang berakhlakul karimah dan memiliki wawasan ke depan yang luas sebagai sumbangsih kita bersama bagi bangsa dan negara. Rangkaian program Ramadan 1435 Hijriah yang meliputi pelayanan ibadah, pelayanan masyarakat, serta pengembangan wawasan keislaman, alhamdulillah secara umum dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah Ramadan tahun depan yang akan datang kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jamaah sekalian. Jumlah titipan dana melalui Rumah Amal Salman ITB periode Ramadan 1435 Hijriah adalah sebagai berikut. Zakat sebesar 3.243.569 rupiah. Zakat fitrah 55.684.038 rupiah. Infak sedekah 1.553.200, maaf kami ulangi, 1.553.275.506 rupiah. Kemudian fidyah 41.282.000 rupiah. Wakaf 218.571.612 rupiah. Kemudian program Ramadan 324.612.132 rupiah. Total 5.440.290, kami ulangi, 5.440.290.857 rupiah.
mengenai info penghimpunan dan penyaluran Ramadan sebagai berikut. Di Ramadan tahun ini kami telah menyediakan 20.810 porsi buka puasa bergizi senilai 216.980. Maaf, kami ulangi, 216.988.000 rupiah. Dana terhimpun dari kotak amal di sholat tarawih sebesar 67.618.750 rupiah. Serta kami informasikan penghimpunan dan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dana yang telah terhimpun sebesar 150.840.593 rupiah ditambah dengan 5.000 US dollar. Bantuan telah dititipkan ke ACT sebesar 95 juta rupiah. Sisa dana kemanusiaan akan dititipkan ke ACT dan BSMI. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Semoga amanah ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga memberi manfaat yang besar bagi umat. Kami berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian, baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Fitri pada hari ini adalah yang terhormat Bapak Insinyur Haji Indra Jati Sidi, MSc, PhD, dengan khutbah yang bertajuk Membangun Bangsa yang Unggul. Sholat Idul Fitri yang akan kita laksanakan pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Setelah salam akan kita lanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. YPM Salman ITB mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, menganugerahkan ampunan dosa-dosa, dan bisa menjadi orang yang bertakwa. Mohon nada dering alat komunikasi dimatikan, serta soft, lurus, dan rapat. Kepada jemaah yang membawa anak kecil, dimohon dapat mengkondisikan putra-putrinya agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Pada kesempatan ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam melayani jamaah sekalian. Kami pun selalu siap menerima saran dan koreksi demi perbaikan ke depan. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk dan mendengarkan khutbah dengan seksama agar sempurna ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat Jamaah Masjid Salman Institut Teknologi Bandung rahimakumullah. Semenjak matahari terbenam kemarin, umat Islam telah memandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda telah berakhirnya puasa. Dan pada hari ini kita berkumpul di lapangan terbuka kampus Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia insya Allah dan siap bekerja mengabdi kepada Allah semata, menjadi khalifah di muka bumi ini dalam berbagai profesi yang kita jalani. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah apa yang harus kita lakukan baik sebagai individu maupun bersama-sama sebagai umat dan bangsa sebagai tindak lanjut saum Ramadan yang telah kita laksanakan dengan semua amalan-amalannya. Apa yang harus dilakukan umat Islam khususnya di Indonesia yang penduduknya terbesar memeluk agama Islam setelah ia berlatih mengendalikan diri hawa nafsunya sebulan penuh, setelah melatih dirinya untuk mempunyai empati dan kebutuhan sosial kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu, setelah ia melakukan berbagai ibadah dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ia bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh dalam kondisi lapar dan haus. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan kemudian? Apa langkah-langkah yang harus dikerjakan di tengah-tengah suasana bangsa yang masih seperti ini? Moralitas yang menurun, musibah terjadi di mana-mana, orang miskin yang masih terpinggirkan, dan korupsi yang masih merajalela. Masalah-masalah ini ada dan nyata di depan kita, dan kita pula lah seharusnya sebagai bangsa harus berbuat menyelesaikannya, bukan orang lain atau bukan bangsa lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, telah memberikan petunjuk kepada kita cara untuk mengatasi masalah kita. Jawabnya adalah satu kata: jadilah manusia yang bertakwa. Jadilah manusia yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengapa takwa? Mari kita simak beberapa ayat tentang takwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Ia adalah petunjuk yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Allah berfirman pula pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4 dan 5, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yukrim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan urusannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan ditutupinya, diampuninya kesalahan-kesalahannya, dan dibesarkan pahalanya. Dan lebih jelas lagi mengenai ketakwaan sebuah penduduk negeri atau suatu bangsa yang disebut dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakribun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi suatu bangsa untuk mendapatkan berkah Allah, yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum innallah atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 70 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang betul. Ucapkanlah kata-kata yang betul. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bertakwa dengan sungguh-sungguh, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, dari ayat-ayat tentang takwa di atas sangat gamblang sekali bahwa semua takwa hanya pada orang-orang yang beriman. Iman adalah syarat pertama yang harus dipenuhi untuk bertakwa. Kemudian terlihat dengan jelas bahwa manusia dengan kualitas takwa yang tinggi adalah dia yang akan mendapatkan petunjuk, mendapat jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapi, dimudahkan urusannya, mendapat rezeki, mendapatkan berkat. Manusia yang berkata dengan betul atau benar, manusia yang bersungguh-sungguh atau jihad, dan lebih jauh lagi manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Ini adalah profil manusia yang dapat menyelesaikan masalah-masalah apapun. Ini adalah profil manusia yang dapat membangun bangsa yang besar, bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Lebih jauh lagi, takwa bukan hanya menyangkut hal-hal yang tersurat dalam Al-Quran atau ayat-ayat kaumiyah, tetapi juga takwa adalah merupakan pengamalan dari ayat-ayat kaumiyah tersebut untuk mengkaji, menguasai, dan memelihara ayat-ayat Allah dalam bentuk ilmu pengetahuan, sains dan teknologi atau yang disebut sebagai ayat-ayat kaumiyah. Dengan demikian, takwa mempunyai dimensi ukhrawi dan juga sekaligus dimensi duniawi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah sosok pribadi yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi sebagai wujud ketakwaan kepada ayat-ayat
seperti jujur atau berkata benar, pekerja keras, sungguh-sungguh, berani, sportif, adil, dan lain-lain. Dengan demikian, kompetensi takwa ini akan menjadikan umat Islam, umat yang berhasil di dunia dan akhirat, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umat yang Allah mau akibat. Profil seperti ini harus diraih dengan kerja keras dan sungguh-sungguh melalui multi aktivitas di masjid, di langgar, majelis taklim, di sekolah, di perguruan tinggi, melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga-lembaga birokrasi, di lembaga-lembaga swasta lainnya. Learning by doing. Hanya praktek dan sekali lagi praktek dalam keseharian kita yang akan menjadikan profil tadi menjadi alat terkuat untuk membangun bangsa. Perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung harus mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan profil di atas melalui berbagai kegiatan praktek tridharma perguruan tinggi, baik melalui kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan secara bertahap. Alangkah ruginya kita jika kita tidak mau meningkatkan kualitas takwa kita yang identik dengan penurunan kualitas SDM kita. Alangkah ruginya kita jika kita tidak dapat belajar dari sejarah manusia yang disampaikan Allah dalam firman-Nya atas hancur telurnya bangsa-bangsa besar di masa lalu karena mereka tidak bertakwa. Alangkah ruginya kita jika kita tidak dapat meraih pelajaran dan manfaat dari bulan Ramadan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kita pribadi dan umat yang bertakwa. Saudara-saudara muslimin dan muslimat rahimahullah, sangat jelas sekali bahwa kualitas takwa kita kepada Allah akan sangat menentukan keunggulan umat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Apalagi dalam situasi bangsa seperti ini, manusia yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ada terobosan dalam memecahkan masalah ekonomi dengan paradigma yang berbeda yang tidak terpikirkan di masa lalu. Manusia yang bertakwa akan dapat berkah dari Allah, akan dapat melihat antara yang hak dan yang batil. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dia tidak akan korupsi dan suatu negeri yang penduduknya bertakwa akan mendapatkan berkah dari Allah yang melimpah ruah, bukan musibah. Ini janji Allah yang kita imani, dan janji Allah bersifat deterministik atau pasti. Tidak ada keraguan sama sekali dalam janji Allah. Masalahnya adalah kita manusia yang belum istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Keutamaan bulan suci Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya adalah untuk meningkatkan kualitas takwa manusia. Di akhir bulan Ramadan kita memperoleh peningkatan kualitas takwa dan diri dan sekaligus kembali kepada fitrah kita. Ini adalah modal untuk dapat membangun bangsa keluar dari berbagai persoalan. Modal takwa tadi perlu kita terapkan, kita praktekkan, kita lakukan secara terus-menerus, bahkan ditingkatkan tidak saja dalam bulan Ramadan. Katalah anakun dan tatakun, katalah anakun dan tatakun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyuruh orang-orang beriman berpuasa bersifat atau berkarakter pasti, positif dan fi'il mudhari atau present continuous tense yang bersifat terus-menerus. Artinya, puasa adalah rumus pasti dari Allah untuk menjadikan manusia mempunyai kompetensi takwa, dan takwa tadi harus terus-menerus dikembangkan dan diterapkan. Tidak hanya pada bulan Ramadan saja, takwa sepanjang hayat atau lifelong takwa. Takwa harus dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Takwa tidak lagi menjadi konsep yang hanya dibicarakan di masjid, di langgar, di sekolah, di perguruan tinggi, di majelis taklim, tetapi takwa diterapkan di mana-mana, dalam birokrasi, perdagangan, perbankan, di
bahkan berpolitik pun harus memperhatikan kaidah-kaidah takwa. Takwa in practice atau takwa in action. Kita menerapkan apa yang kita peroleh dalam bulan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita aktualisasikan. Menurut Imam Al-Ghazali, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian pada bulan Ramadan berikutnya, kita tingkatkan kembali takwa yang sudah kita miliki. Dengan demikian, umat Islam akan mengalami peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dalam ketakwaan kepada Allah. Kita akan mengalami peningkatan kualitas diri dan insya Allah menjadi makhluk yang dimuliakan Allah, makhluk yang selalu mendapat petunjuk, makhluk yang mendapat berkah, yang selalu dapat membedakan yang hak dan batil. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk manusia-manusia yang beruntung, manusia yang bertakwa di jalan Islam. Manusia seperti inilah yang akan menjadikan umat Islam umat yang unggul. Kualitas seperti inilah yang akan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang unggul, bangsa yang besar, bangsa yang terhormat dan mempunyai daya saing. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kita berbuat dan berbuat untuk mengambil peran dan posisi dalam menyelesaikan berbagai masalah umat dan bangsa dengan menerapkan ketakwaan dalam sendi-sendi kehidupan kita masing-masing. Kita berhenti membicarakan keburukan orang lain. Kita berhenti berkeluh kesah atas berbagai masalah yang ada. Tidak ada bangsa yang besar yang muncul dengan keluh kesah. Kita berhenti untuk saling menyalahkan. Kita mulai berbuat dan berbuat dan berbuat dalam ketakwaan kepada Allah. Menjadi manusia yang bertakwa, berangkatlah dari diri kita sendiri. Kita bekerja keras menerapkan takwa dalam keseharian kita. Hanya dengan inilah saudara-saudaraku, umat Islam akan menjadi agent of change dalam pembangunan bangsa dan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan di bulan puasa akan membentuk kita menjadi manusia yang tinggi kualitas takwanya. Ini adalah sesuatu yang harus kita raih, tidak take for granted. Harus kita perjuangkan. Dia tidak akan muncul dengan sendirinya atau given. Kita harus bertempur meraih kemenangan menjadi sosok yang takwa seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Baqarah, insyaallah. Di akhir khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar kita sekalian selalu mendapat nikmat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selalu dapat meningkatkan kualitas takwa kita dan mendapat ridho dari rahmat dan rahmat Allah Tuhan yang Maha Besar dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terimalah puasa dan semua amalan yang telah kami kerjakan di bulan yang suci ini. Kembalikan ya Allah Ramadan pada kami setiap tahun sesuai dengan apa yang Kau ridhoi. Jadikan kami dan keluarga kami ya Allah termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Engkau dan Rasul-Nya. Jadikan kami ya Allah manusia-manusia yang bertakwa kepadamu, yang mulia di sisi-Mu ya Allah, sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kami. Kami mengharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah untuk menjadikan Indonesia bangsa yang unggul. Allahumma hidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamat merayakan Idul Fitri
1435 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.